Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih, Rek. Final saga One Piece telah memulai membuka tabirnya melalui arc yang telah kita nikmati hingga detik ini, yaitu arc Egghead. Siapa sangka coba ya, arc yang awalnya sekedar ingin melarikan diri justru menjadi arc super intens yang setiap chapternya dimasak abis-abisan oleh Odachi. So, di kesempatan kali ini Mr. K juga mau mencoba membreakdown beberapa simbolik atau sinyal di beberapa event di Egghead yang menandai bahwa kekuasaan pemerintahan dunia sebentar lagi akan jatuh atau hancur. Namun sebelum itu pastikan buat kalian klik tombol like terlebih dahulu, Rek. Semisal udah, maka kita bisa langsung lanjutkan menuju ke pembahasannya. Oke, let's go. Egghead, pulau masa depan mengembalikan kejayaan kerajaan kuno. Yang pertama, dari julukan Egghead Island aja, jujur menurutku udah amat sangat memberi kita kode bahwa era baru akan lahir. Era di mana dunia kembali terbebas dari kekangan pemerintahan dunia. Apa itu julukan Egghead? Yaps, pulau masa depan. Pulau yang mempunyai berbagai teknologi canggih melampaui seluruh teknologi yang diketahui umat manusia. Belum lagi sosok di baliknya, yaitu Dr. Vegapunk, orang jenius yang diyakini punya pemikiran jauh hingga 500 tahun ke depan. Dan memang benar ya, unsur futuristik Egghead Island menjadi sangat kental sesuai dengan julukannya. Namun rasanya itu semua sekedar menjadi ironi ketika kita mengetahui satu fakta luar biasa. Dr. Vegapunk rupanya hanya membuat Egghead berusaha semirip mungkin dengan peninggalan masa lalu, alias kerajaan kuno. Nah, betul ya, semua ciptaan Dr. Vegapunk pasti sedikit banyaknya dipengaruhi oleh catatan sejarah yang ia temukan soal gimana canggihnya teknologi pada era kerajaan kuno ini berjaya. Terlebih Dr. Vegapunk masih tak bisa menjawab beberapa pertanyaan meskipun ia telah mendedikasikan hidupnya untuk sumber pengetahuan. Salah duanya ya, soal sumber The Mysterious atau robot raksasa yang tak pernah berhasil ia pecahkan misterinya. Adanya Egghead merupakan pertanda bahwa masa lalu bisa lebih hebat, apalagi jika diberi ruang kebebasan akan eksplor ilmu pengetahuan. Sebab ya, selama ini dunia terjerat oleh pemerintahan dunia yang melarang adanya pembelajaran ilmu sejarah karena dianggap membahayakan, Rek. Nah, Dr. Vegapunk menghadirkan Egghead dan dijuluki pulau masa depan, bisa jadi itu adalah simbol bahwa masa depan yang akan datang kelak akan membawa kembali kebebasan maupun kecanggihan di masa lalu. Untuk mendukung itu semua, Dr. Vegapunk juga menyiapkan Punk Records agar bisa diakses oleh seluruh dunia. Tak menutup kemungkinan siaran Dr. Vegapunk sekarang kemungkinan berkaitan dengan hal itu agar dunia dapat menciptakan era baru yang menyamai atau bahkan melampaui kemajuan di masa lalu tanpa harus takut oleh pemerintahan dunia. Ini yang paling banyak disorot. Berikutnya sejauh ini Egghead menjadi arc yang paling banyak membahas soal nikah. Nggak percaya? Mari kita ulik satu-satu. Pertama ya, saat flashback Kuma, ia mendapati kisah nikah dari kedua orang tuanya. Sampai soal Drum of Liberation, ia masih mengingat semua akan sejarah itu. Terlebih Kuma juga menceritakan soal nikah ini ke setiap orang terdekatnya, mulai dari Bonnie, Dr. Vegapunk, sampai di momen ia bersama Kizaru dan Sentomaru, semuanya menarikan irama nikah. Kedua, kita melihat Luffy yang menggunakan Gear 5 begitu intens pada Egghead ini, Rek. Dimana ia sendiri adalah pemakan Webless Mythical Zoan Nika. Sayang aja ya, Luffy belum begitu ngeh dan kayaknya masih nganggap ini Gomu Gomu no Mi. Meski demikian, kita juga udah lihat gimana Luffy sangat klop dengan kemampuan barunya di Gear 5 tersebut. Sampai membuat Admiral dan satu Gorosei terkesan bukan lawan yang sepadan lagi baginya. Ketiga, Bonnie merupakan sosok pencari Nika. Ia bahkan sampai bertekad mau menemui Nika sesuai yang diceritakan sang ayah. Ketika ia sudah putus asa, akhirnya momen itu tiba, Rek. Ia melihat Luffy dengan Gear 5 bersama dengan Drum of Liberation. Bonnie sampai spontan menanyakan apakah kau Nika. Tapi Luffy masih gak paham sama apa yang ditanyakan Bonnie. Keempat, selain Bonnie dan Kuma, jangan lupakan yang baru aja terjadi di chapter lalu, Rek. Dory dan Brogy menanyakan kepada Luffy soal nikah juga. Mereka merasa bahagia karena Sun God atau Dewa Matahari yang nampaknya sangat mereka hormati sekaligus nanti secara historis ya akhirnya muncul kembali. Sun God nikah sendiri punya legenda sebagai sosok yang memberi kebebasan dan menjadi kebahagiaan bagi para budak. Sebanyak itulah insiden nikah di Egghead, Rek. Memang menandakan akan sebesar itu peran Luffy or Bakasenjo untuk memulai dunia menuju fajar yang baru. Geocentric menuju ke heliocentrik.
Oke, kita menuju simbolik selanjutnya. Siapa sih yang nggak merasa ini merupakan panel atau best moment di chapter 1110 kemarin? Yaps, di momen ini kita melihat Luffy dikerak oleh partian Gorose. Tapi yang namanya makna sebuah gambar gak terhenti di situ aja kan? Kita tahu Luffy dianugerahi kemampuan Sun God Nika alias Dewa Matahari. Maka dari itu kita analogikan Luffy sebagai perwujudan matahari ya. Kemudian jangan lupakan nama-nama Gorose yang semuanya bereferensi dari nama planet tata surya, mulai dari Merkurius, Venus, Mars, Jupiter hingga Saturnus. Sekilas momen ini juga mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada chapter 908, yaitu kala para Gorose menghadap diri kepada Im Sama. Nah, Im Sama sendiri sering dikaitkan sebagai perwujudan bumi. Gambar tersebut seolah menggambarkan para planet yang menjadikan bumi sebagai pusat putaran. Kebetulan semua kondisi itu ada istilahnya masing-masing, Re. Jadi, jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti saat ini, ada sebuah keyakinan astronomi yang disebut sebagai geosentris, yakni sebuah teori yang mengungkap bahwasanya bumi merupakan pusat tata surya. Sehingga semua planet-planet mengitari bumi termasuk matahari juga yang merupakan bintang. Mari kita anggap ini sama dengan kondisi para Gorose ke Im Sama. Selanjutnya ada juga teori heliosentris, yaitu sebuah teori yang meyakini kalau bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan seluruh planet di tata surya termasuk bumi lah yang justru mengitari matahari. Sehingga matahari adalah pusat dari tata surya, Re. Nah, kondisinya sama nih sama kayak Gorose dan Luffy di chapter lalu. Pada masa dimana dua teori ini lagi dibahas panas-panasnya, banyak yang lebih meyakini kalau teori yang benar adalah geosentris. Malahan sebagian orang menganggap mereka yang percaya pada teori heliosentris dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan. Apalagi teori ini didukung nama-nama ilmuwan berpengaruh di masanya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi, terungkaplah bahwa yang benar ya, bumi dan planet tata surya yang mengitari matahari, bukan sebaliknya. Teori geosentris pun mulai ditinggalkan karena sudah gak relevan. Nah, mulai nangkep kan? Mulai tergambar kan? Masuk simbolik di sini. Yaps, kemunculan Gorose mengitari Luffy bisa jadi adalah pertanda bahwa era dunia One Piece yang selama ini berpusat pada Im Sama akan berakhir. Karena sama halnya di masa lalu di dunia kita ya, semua pihak di dunia One Piece akan cukup berpengetahuan untuk mengetahui kebenaran. Sehingga era baru telah datang. Era yang tak lagi memaksa orang yang berpikiran berbeda itu orang berbahaya. Dan Orbaga Senju sebagai Sun God Nika, perwujudan dari matahari itu sendirilah yang memimpin dunia menuju era itu. Demon versus God. And simbolik terakhir adalah Demon melawan God. Yap, seluruh transformasi dari Gorose merupakan perwujudan dari yokai, monster atau demon khas dari beberapa mitologi, mulai dari Jepang sendiri, Cina, hingga Western. Seolah-olah mereka memang perwujudan dari mimpi buruk dunia yang akan membawa bencana, Re. Nah, sebaliknya dengan Orbaga Senju, ia bukan monster melainkan God alias dewa. Apalagi beberapa referensi ini kayak, meski gak 100% sama sih, identik dengan dewa kemenangan ataupun matahari. Luffy menjadi cahaya yang akan mengalahkan mimpi buruk yang berasal dari para Gorose itu. Selain itu, ada juga detail kecil seperti warna awan yang mengelilingi mereka semua. Gorose dikelilingi dengan awan hitam, sedangkan Orbaga Senju, Luffy ya, dikelilingi oleh awan berwarna putih. So, dari semua simbolik tadi jelas lagi-lagi Oda ya menunjukkan gimana ketelitiannya dalam merangkai event demi event di tiap story. Semisal kalian mau menambahkan sesuatu lagi soal simbol atau sinyal lainnya, segera coret-coret di kolom komentar ya, pasti Mister baca kok. So, see you next time. Adisa Karamelo, stay safe everyone, salam Animania. Dan mohon maaf lahir dan batin Rek jika Mister ada salah. Pokoknya Mister minta maaf, oke? See you.